Yeah. Halo semua, kembali lagi bersama saya Parida Silaban. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya harga saham suatu perusahaan dan juga perkembangan saham saya yang sudah saya beli pada aplikasi Motion Trade. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang faktor yang menyebabkan naik turunnya harga saham suatu perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa saham itu bersifat fluktuatif ya, bisa naik, bisa turun, sama halnya dengan harga barang atau komoditi di pasar. Nah, bagi beberapa orang, di sanalah seninya dari bermain saham. Bila pasar statis, itu tidak akan menarik minat para investor. Nah, buat para sobat yang sudah punya saham di beberapa perusahaan pasti senang dong kalau melihat harga sahamnya hijau-hijau gitu kan. Dan mendadak cemas kalau sahamnya jadi merah-merah. Tapi ingat, jangan panik ya. Dalam teori ekonomi, naik turunnya harga saham itu merupakan sesuatu yang lumrah, karena hal ini digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harga akan naik, sebaliknya jika penawaran tinggi, harga akan turun. Nah, secara umum, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga suatu saham. Nah, itu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan juga internal. Oke, kita masuk pada faktor eksternal dulu ya. Yang pertama, untuk faktor eksternal ada kondisi fundamental ekonomi makro. Nah, faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik turunnya harga saham. Misalnya, naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan oleh kebijakan Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve. Nah, yang kedua itu ada naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI dan nilai ekspor impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dan selanjutnya ada tingkat inflasi juga, itu termasuk dalam salah satu faktor ekonomi makro ya. Dan yang terakhir ada pengangguran yang tinggi. Ya, pengangguran ini juga mengakibatkan faktor keamanan dan goncangan politik juga berpengaruh secara langsung terhadap naik turunnya suatu harga saham. Nah, yang kedua ada fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Nah, untuk faktor yang ini, kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing itu seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga suatu saham di bursa. Nah, secara logika ini sangat masuk akal ya, yang dimana konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya itu yang memiliki beban utang mata uang asing. Nah, perusahaan importer atau perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing ini akan dirugikan akibat melemahnya kurs, sebab hal ini akan berakibat pada meningkatnya biaya operasional dan secara otomatis juga mengakibatkan turunnya harga saham yang ditawarkan. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Nah, pada kebijakan pemerintah ini juga dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana atau belum terrealisasi. Contohnya itu kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham. Nah, seperti kebijakan ekspor impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal asing, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada faktor manipulasi pasar. Nah, ini cukup berat ya, dimana penyebab naik turunnya harga saham ini juga disebabkan oleh manipulasi pasar, yang dimana manipulasi pasar ini biasanya dilakukan oleh investor-investor yang sudah berpengalaman dan juga bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka. Nah, baik menurunkan maupun meningkatkan harga saham. Faktor ini itu sering disebut dengan istilah rumor. Nah, namun penyebab oleh faktor ini biasanya tidak akan bertahan lama. Fundamental perusahaan yang tercermin di laporan keuangan yang akan mengambil kendali terhadap tren harga sahamnya. Yang terakhir dari faktor eksternal yaitu faktor panik. Nah, dari rumor-rumor yang disebarkan tadi pada faktor yang keempat itu dapat menimbulkan faktor panik bagi para pemegang saham yang masih mungkin awam ya. Nah, berita-berita tertentu itu dapat memicu kepanikan di salah satu bursa atau saham. Nah, kepanikan ini akan menuntut investor untuk melepas atau menjual sahamnya. Nah, kembali lagi pada hukum permintaan dan penawaran tadi. Kondisi ini akan menyebabkan tekanan jual sehingga harga saham akan turun. Nah, dalam fenomena panic selling ini,
para investor ingin segera melepas sahamnya tanpa peduli harganya karena takut harganya nanti akan semakin jatuh. Nah, tindakan ini lebih dipicu oleh emosi dan ketakutan, bukan atas dasar analisis yang rasional. Nah, sebaiknya untuk para sobat yang sedang belajar saham untuk menghindari faktor-faktor seperti ini ya. Jadi ada lebih baiknya kalau kita itu lebih menggunakan analisis untuk fundamental ataupun teknikal dari perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya faktor internalnya. Nah, faktor internalnya ada 3 nih. Yang pertama, faktor fundamental perusahaan. Nah, faktor fundamental perusahaan ini merupakan faktor utama yang menjadi penyebab harga saham itu naik atau turun. Nah, saham dari perusahaan yang memiliki fundamental yang baik itu akan menyebabkan tren harga sahamnya itu naik. Nah, sedangkan harga dari saham yang turun itu biasanya fundamentalnya mungkin sedang dalam keadaan yang tidak baik. Nah, selanjutnya aksi korporasi perusahaan. Nah, aksi korporasi yang dimaksud di sini itu berupa kebijakan yang diambil jajaran dari manajemen perusahaan tersebut, yang dimana dampaknya itu dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contohnya itu misalnya akuisisi, merger, right issue, dan divestasi. Dan yang ketiga ada proyeksi kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Nah, yang dimana pada faktor ini, performa atau kinerja perusahaan itu dijadikan acuan bagi para investor maupun analis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Nah, yang dimana beberapa faktor yang menjadi sorotan para investor itu tingkat dividen, tingkat rasio utang, rasio nilai buku atau price to book value atau PBV, earning per share atau EPS, dan juga tingkat laba suatu perusahaan. Nah, itu tadi beberapa faktor yang menyebabkan naik turunnya harga saham suatu perusahaan. Nah, jadi untuk sobat yang sedang melakukan investasi adalah baiknya melakukan analisis yang mendalam. Nah, jangan mengambil keputusan karena terbawa emosi dan juga terpengaruh oleh opini orang lain. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan saham yang sudah saya beli kemarin pada aplikasi Motion Trade ya. Nah, untuk melihatnya kita boleh masuk pada menu portofolio, lalu kita ketikkan pin kita, lalu akan muncul saham apa aja yang sudah kita beli. Nah, di sini saham yang sudah saya beli ada BMTR dan juga MKAP. Nah, pada saham BMTR ini saya kemarin beli pada harga 227 dan harga terakhirnya pada 14 Juni 2024 itu 220 per lembarnya. Nah, pada saham BMTR ini saya mengalami kerugian ataupun penurunan harga saham yaitu sebesar minus 3,08%. Sedangkan untuk saham MKAP itu sendiri saya kemarin beli pada harga 460 per lembarnya. Nah, pada tanggal 14 Juni atau harga terakhirnya itu harga 392 per lembar saham. Nah, di sini juga mengalami penurunan sebesar 14,78%. Nah, untuk saham MKP mengalami penurunan yang cukup besar ya. Nah, untuk melihat bagaimana ataupun kenapa harga saham ini bisa turun, kita bisa lihat dari fundamental dan teknikal dari saham itu sendiri. Pertama, kita lihat dari fundamentalnya. Untuk saham BMTR sendiri, kita pada menu stock price, kemudian menu klik finansial. Nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk fundamental dari saham BMTR itu sendiri, untuk pendapatan dari perusahaan ini sendiri mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir ya. Dan untuk total aset dan juga total equity-nya juga mengalami peningkatan. Nah, sedangkan untuk total kewajiban ataupun ekuitasnya itu mengalami penurunan, yang mana berarti perusahaan tersebut itu melunasi ataupun dapat membayar kewajibannya selama dalam 3 tahun terakhir. Jadi fundamental dari perusahaan BMTR, saham BMTR ini cukup baik. Nah, selanjutnya untuk teknikalnya
kita lihat pada menu chart. Nah, di sini terlihat ya grafik dari pergerakan harga saham BMTR ini cukup fluktuatif, yang dimana pada tanggal 14 Juni itu tetap harga dengan 220 dan dengan harga tertinggi 228. Oke, sekian untuk penjelasan tentang analisis saham dari BMTR. Selanjutnya kita pada saham MKAP. Kita klik menu stock price, klik kode sahamnya MKAP, lalu kita masuk pada menu finansial. Nah, untuk saham MKP ini sendiri, ini masih saham yang baru luncur ya, atau baru masuk ke bursa efek itu IPO pada bulan Januari, jadi belum tercatat dari laporan keuangannya. Nah, di sini yang tercatat untuk saham MKP itu untuk book value-nya sendiri, EPS, PER, dan juga PBV-nya. Mungkin untuk fundamental dari MKP sendiri kita masih belum bisa ya untuk menentukan bagaimana keuntungan ataupun fundamental dari saham MKP sendiri. Selanjutnya kita lihat pada pergerakan saham ataupun teknikalnya dari MKAP sendiri. Nah, kita masuk pada menu chart. Nah, di sini sudah terlihat grafik pergerakan harga dari saham MKP sendiri. Nah, pada bulan 1 2024 itu saham MKP IPO dengan harga saham itu 150. Nah, mulai dari bulan 1 hingga bulan 6 hingga bulan 5 terakhir itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai harga tertinggi itu sebesar 462 ya. Di sini 462 dengan harga tertinggi. Nah, dan pada harga terakhirnya 14 Juni 2024 itu berada pada titik 392 ya tadi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pergerakan saham dari MKP ini cukup fluktuatif juga dan kemungkinan masih mengalami peningkatan. Jadi walaupun tadi di portofolio saya itu bahwa saham BMTR dan juga MKAP mengalami penurunan, nah itu lebih baik kita hold. Jadi kalau nanti ada kemungkinan naik, mungkin bisa untuk dijual. Oke, mungkin segitu saja pembahasan kita pada perkembangan saham yang sudah saya beli. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sedang berinvestasi saham atau masih pemula dalam investasi saham, jangan langsung panik kalau saham kita itu merah. Jadi hold aja sampai benar-benar mengalami peningkatan, dan kalau memang dia mengalami peningkatan atau sudah melewati harga beli dari saham itu waktu kita beli, boleh kita jual. Oke, sekian untuk video pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Bye bye.